Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Adapun anggota kelompok 2, yang pertama saya sendiri adalah Rifki Ramdhani dengan NIM 208260616. Yang kedua ada Fitri Mutiara Sofyan dengan NIM 2082609. Yang ketiga ada Iris Memelati dengan NIM 2082602. Yang keempat ada Siva Amelia 20 dengan NIM 2082621. Selanjutnya akan dibahas materi satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia. Saya di sini akan membacakan materi tentang petunjuk penggunaan modul. Nah, yang pertama ada pahami dan pelajari setiap modul yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu pelajari uraian materi secara sistematis. Yang ketiga, selalu perhatikan langkah-langkah contoh soal. Yang keempat, selalu mengerjakan soal-soal setelah pembelajaran. Yang kelima, selalu melakukan penilaian diri di setiap akhir pembelajaran. Yang keenam, lakukan uji kompetensi dengan mengerjakan soal evaluasi. Dan yang terakhir, jangan lupa diskusikan dengan guru atau teman. Yang selanjutnya ada peta konsep, silahkan kalian lihat. Lanjut ke materi besaran pokok. Besaran adalah sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Adapun besaran pokok adalah besaran yang dimensi dan satuannya didefinisikan atau ditetapkan melalui perjanjian internasional. Misalkan seseorang berkata, rumahku berjarak 3 km dari sini. Dari kalimat tersebut, dalam fisika ada 3 hal yang penting. Kata jarak menunjukkan besaran yang diukur. 3 menunjukkan besaran atau nilai pengukuran, dan kilometer menunjukkan satuan pengukuran. Untuk panjang, satuannya adalah meter, untuk massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela, dan jumlah zat satuannya adalah mol. Nanti kalian langsung saja lihat tabel besaran pokoknya sudah kami siapkan. Yang selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dimensi besaran. Di dalam besaran turunan ada yang disebut gaya, adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Lalu ada energi, adalah besaran yang kekal yang memiliki arti energi tidak dapat diciptakan atau musnah. Lalu ada kecepatan, adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Lalu ada percepatan, adalah laju perubahan kecepatan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang dimensi, di mana dimensi besaran turunan menyatakan bagaimana besaran turunan itu diturunkan atau disusun dari besaran pokok. Contohnya seperti luas sama dengan panjang kali panjang, maka satuannya yaitu M kali M sama dengan M kuadrat. Dan dimensi luas yaitu sama dengan L kali L sama dengan L kuadrat. Yang selanjutnya yaitu satuan. Di dalam fisika, kita perlu adanya satuan baku untuk menyatakan nilai satu besaran agar dapat dimengerti. Sehingga untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sosial juga, di mana perlu adanya keseragaman dalam pemakaian satuan. Maka untuk itu diperlukan adanya standarisasi satuan. Sistem satuan yang digunakan di dalam fisika tersebut ialah sistem MKS ataupun sistem internasional, di mana satuan MKS merupakan singkatan dari meter, kilogram, atau sekon, atau juga bisa disebut sistem metrik. Dalam satuan selain MKS dikenal pula sistem CGS atau cm, gram, dan sekon. Selanjutnya yaitu awalan-awalan sistem internasional. Yang pertama ada kilo, yaitu singkatan dari K dan nilainya 10 pangkat 3,
Yang selanjutnya yaitu ada hekto, singkatan dari H dan nilainya 10 pangkat 2. Dan yang selanjutnya itu ada desi, singkatan dari D dan nilainya itu 10 pangkat negatif 1. Yang selanjutnya itu ada senti, singkatannya itu Si dan nilainya 10 negatif 2. Dan selanjutnya ada mili, singkatannya dari M dan nilainya itu 10 pangkat negatif 3. Dan yang terakhir yaitu ada mikro, singkatannya yaitu M dan nilainya yaitu 10 pangkat negatif 6. Yang selanjutnya yaitu konversi, di mana pemakaian satuan dalam penyelesaian suatu persoalan terkadang menjadi suatu masalah dikarenakan perbedaan satuan yang digunakan untuk menafsirkan suatu besaran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu dan memang memerlukan suatu tahapan konversi untuk mengubah suatu satuan ke satuan lain. Dimana berikut ini ada beberapa contoh konversi satuan-satuan yang sering dipakai di dalam fisika. Yang pertama ada 1 din sama dengan 10 pangkat negatif 5 Newton. Yang kedua ada 1 erg sama dengan 10 pangkat negatif 7 Joule. Dan yang selanjutnya yaitu ada 1 kalori sama dengan 0,24 Joule. Yang selanjutnya yaitu 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Dan selanjutnya yaitu ada 1 liter sama dengan 10 pangkat negatif 3 cm. 1 liter sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik ataupun bisa juga disebut 1 desimeter kubik. Selanjutnya ada 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Ya, terus ada juga 1 atm sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan yang terakhir ada 1 Gauss sama dengan 10 pangkat negatif 4 Tesla. Saya di sini akan menjelaskan materi pengukuran. Dan mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya apa itu pengukuran dan sering melakukan menimbang berat badan ataupun mengukur tinggi badan kalian. Nah, untuk pengertian pengukuran sendiri di sini adalah kegiatan mencari nilai besaran suatu benda dengan cara membandingkan benda tersebut dengan alat ukur yang satuannya telah ditetapkan. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan tuh mengenai 7 besaran pokok ya, dimana 7 besaran itu diantaranya pertama ada panjang. Panjang mempunyai alat ukur banyak ya, seperti ada penggaris yang sering kita temuin, meteran juga, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Tentunya alat tersebut pun mempunyai fungsi dan ketelitian yang berbeda. Yang kedua itu waktu. Waktu itu mempunyai alat ukur. Kalau zaman dahulu itu ada jam pasir, terus ada juga jam matahari. Kalau sekarang itu ada stopwatch dan arloji. Ketiga, massa ya. Massa itu mempunyai alat ukur seperti timbangan. Timbangan itu banyak macamnya ya, seperti ada timbangan digital, ada timbangan cincin, ada timbangan gantung, dan timbangan duduk. Satu lagi alat ukur massa itu ada neraca ya. Yang selanjutnya itu ada suhu. Suhu mempunyai alat ukur termometer. Terus ada kuat arus listrik, alat ukurnya ampermeter, dan terakhir itu ada intensitas cahaya. Alat ukurnya fotometer atau luxmeter, itu untuk mengukur cahaya gitu ya. Dalam pengukuran itu ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung ini seperti contohnya itu ada mengukur waktu dengan stopwatch, terus ada mengukur panjang meja dengan mistar, itu bisa. Itu contoh dari pengukuran langsung. Kalau pengukuran tidak langsung itu contohnya seperti menghitung atau pengukuran massa jenis benda yang dapat dilakukan mengukur massa dan volume, kemudian dihitung dan mendapatkan persamaan massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Selanjutnya ada pengukuran berulang atau pengukuran tunggal, di mana ukuran suatu besaran dapat dilakukan cukup hanya sekali jika diyakini atau sudah menghasilkan nilai yang terbaik. Tetapi ada kalanya pengukuran tidak bisa menghasilkan nilai yang terbaik jika hanya dilakukan dengan sekali. Misal, kalian melakukan eksperimen, jika ingin mendapatkan nilai yang baik, itu diperlukan pengukuran yang berulang, seperti itu. Selanjutnya, kita membahas alat ukur mistar. Nah, untuk mendapatkan panjang dari suatu benda, salah satunya ini adalah mistar, atau yang
sering kita sebut itu dengan penggaris. Nah, penggaris atau mistar ini merupakan salah satu alat ukur besaran panjang, di mana alat ukur ini memiliki ketelitian setengah dari skala terkecil yang tertera pada alat tersebut. Penggaris ini memiliki dua skala ya, tentunya itu pertama dalam sentimeter dan ada dalam milimeter. Skala terkecil dalam sentimeter itu adalah 0,5 cm, sedangkan skala terkecil dalam milimeter itu adalah 0,5 mm. Nah, untuk selanjutnya itu dalam beberapa mistar ya dapat kita lihat ada bagian tipis itu kenapa dibuatnya seperti itu untuk mengurangi kesalahan paralaks. Selanjutnya alat yang sering kita temui di soal-soal ataupun mungkin pernah dibahas ya di SMP ataupun di SMA. Nah, nama alat ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini dipakai untuk mengukur benda-benda. Tetapi kita butuh teliti ya, ketelitian yang lebih ditingkatkan gitu, karena ketelitiannya sampai dengan 0,1 mm. Nah, jangka sorong ini ada beberapa bagian tentunya yang bisa kita lihat ya di dalam PowerPoint. Itu pertama ada rahang bawah yang nomor 1 itu, yang nomor 2 di atas itu ada rahang atas, terus ada nomor 3-nya ada batang pengukur, nomor 4 dan 5 itu ada skala utama, yang mana ya kalau yang 4 itu, yang nomor 4 itu dalam satuan sentimeter dan yang atas itu dalam satuan inci. Lanjut, yang nomor 6 dan nomor 7 itu adalah skala Nonius. Terus yang nomor 8 itu adalah pengunci. Nah, selanjutnya itu mikrometer. Kalau mikrometer itu ketelitiannya mungkin lebih hebat lagi ya, karena mencapai dengan 0,01 mm ya ketelitiannya itu. Nah, biasanya itu untuk mengukur apa sih mikrometer ini? Biasanya itu untuk mengukur ketebalan kertas. Dan mungkin di antara kalian juga tidak ada ya yang mengukur ketebalan kertas itu menggunakan penggaris ataupun yang lainnya, karena karena tipis gitu, makanya dibutuhkan alat yang lebih spesifik, yaitulah alat mikrometer. Itu juga ada stopwatch ya, kalian bisa baca sendiri. Dan terakhir ada neraca Ohaus, seperti itu. Selanjutnya adalah materi angka penting. Nah, angka itu diperoleh dari mana? Yang pertama dari mengukur, yang kedua dari membilang. Apa perbedaannya? Dimana kalau kita mau mengetahui luas suatu perkebunan, kita memperolehnya dari mengukur. Kalau misalkan kita mau mengetahui jumlah pohon yang tertanam di sebuah kebun, kita memperolehnya dengan cara membilang. Nah, angka yang diperoleh dari hasil mengukur tersebut disebut angka penting atau angka berarti. Sedangkan angka hasil membilang disebut angka eksak atau angka pasti. Nah, angka penting ini terdiri dari dua angka, angka pasti dan angka yang diragukan atau angka taksiran. Nah, angka taksiran ini berada pada angka penting, terletaknya di digit akhir. Misalkan, hasil pengukuran tebal buku menggunakan jangka sorong adalah 1,25 cm. Angka 1 dan 2 adalah angka pasti, sedangkan angka 5 adalah angka taksiran. Nah, itu untuk angka penting. Next, kita di sini langsung ke lembar kerja. Apa sih kompetensi dasar dari lembar kerja yang akan kita lakukan? Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besar, ketetapan, ketelitian, dan angka penting. Yang kedua adalah menyajikan hasil pengukuran besaran berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami bahan ajar, lalu melakukan tanya jawab agar peserta didik mampu menerapkan konsep besaran dalam berbagai persoalan fisika dengan benar. 3. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan dengan benar. Lalu melalui percobaan, peserta didik dapat menetapkan konversi atau satuan tidak standar internasional ke satuan standar internasional. Lalu peserta didik dapat menerapkan mengidentifikasi dimensi dari besaran turunan dengan benar, lalu memahami bahan ajar mengenai jangka sorong dan mikrometer sekrup dengan batas ketelitiannya serta dapat mengenakan dalam perhitungannya. Nah, ini ada beberapa kegiatan di lembar kerja yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, di kegiatan pertama adalah kita akan mengukur
panjang tiga benda, di mana kita di sini menentukan panjang baku, lebar pintu kelas, dan panjang papan tulis. Satuan ukurannya tidak baku. Yang pertama menggunakan jengkal, yang kedua menggunakan lengan, yang ketiga menggunakan telapak. Jadi nanti akan dibandingkan bagaimana satuan ukuran tidak baku antara teman yang satu dan teman yang dua. Kita dapat melihat perbedaan tangan atau lengan panjangnya akan mempengaruhi hasil pengukuran tersebut. Lanjut ke kegiatan 2, ukuran tersebut. Lanjut ke kegiatan 2. Kegiatan 2 ini kita menggunakan satuan ukuran baku, di mana satuannya itu cm. Tetap panjang bangku, lebar pintu kelas, dan panjang papan tulis yang dijadikan benda yang diukur. Nah, hasil pengukuran ini akan sama meskipun ada kekeliruan, di mana itu adalah batas toleransi, di mana kalau misalkan kita menggunakan penggaris itu sampai ke milimeter, di mana bakal ada perbedaan milimeter pada hasil pengukuran siswa 1 ataupun siswa 2, tetapi intinya akan tetap sama. Kegiatan 2 yaitu melakukan studi pustaka, mencari referensi agar siswa mengetahui beberapa besaran turunan, di mana besaran turunan ini bebas mau diturunkan dari panjang ke besaran pokok panjang, besaran pokok waktu, dan yang lainnya. Kita meminta 7, di mana di tabelnya itu akan ada besaran turunannya apa, satuannya apa, simbolnya bagaimana, lalu dimensinya itu apa kalau misalkan besaran turunan yang dimaksud. Nah, di kegiatan 2 ini tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut. Yang pertama dimensi kecepatan, energi, dan dimensi usaha. Kemudian di kegiatan 3 kita menyediakan gambar jari jaka sorong. Lalu si peserta didik harus melengkapi bagian-bagian yang dituliskan nomornya, itu apa namanya, fungsinya apa. Begitupun tentang mikrometer sekrup nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa bagiannya, fungsinya apa. Kemudian evaluasi. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 itu mengenai pengukuran. Yang nomor 1 di bawah merupakan hasil pengukuran diameter, berapa milimeter hasil pengukuran yang telah dilakukan. Nah, skala utamanya itu 1,1 cm, sedangkan skala non-biasnya itu 0,065 cm. 1,1 cm ditambah 0,065 cm sama dengan 1,165 cm. Kalau misalkan di dalam ukuran milimeter berarti 11,65 cm. Itu yang pertama. Yang kedua, mikrometer skrup, kita dapat melihat bahwa skala utamanya itu 4 mm, sedangkan skala non-biasnya itu di angka 30. Berarti 4 ditambah 0,30, 4,30 mm. Nah, yang ketiga itu menyelesaikan konversi, di mana yang soal A 25 km per jam diubah menjadi meter per sekon. Nah, kita harus cm sama dengan 1,165 cm. Kalau misalkan di dalam ukuran milimeter berarti 11,65 cm. Itu yang pertama. Yang kedua, mikrometer skrup, kita dapat melihat bahwa skala utamanya itu 4 mm, sedangkan skala non-biasnya itu di angka 30. Berarti 4 ditambah 0,30, 4,30 mm. Nah, yang ketiga itu menyelesaikan konversi, di mana yang soal A 25 km per jam diubah menjadi meter per sekon. Nah, kita harus mengetahui 1 km itu berapa meter. 1 km 1000 meter, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti jika 25 km per jam itu sama dengan 25.000 meter per 3600 sekon. Ya, maka didapatlah hasilnya, yaitu 6,94 meter per sekon. Lalu yang B yaitu 15 gram per cm kubik diubah menjadi kilogram ke meter kubik. Itu 1 gram sama dengan 0,003, maksudnya 0,001, berarti 10 pangkat negatif 3 kilogram. Sedangkan 1 cm kubik itu sama dengan 10, pangkat negatif 6 kilogram, meter kubik. Jadi 1 gram itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilo, sedangkan
1 cm kubik itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. Nah, jadi saat 1 gram per cm kubik sebenarnya 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 6 sebenarnya 10 pangkat 3. Jadi saat 15 gram per cm kubik itu diubah ke kilogram per meter kubik sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 sama dengan 15.000 kilogram per meter kubik. Yang keempat adalah tentukan satuan untuk volume dan daya jika besaran-besaran berikut tersebut dinyatakan dengan persamaan matematis sebagai berikut. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini gampang ya, berarti volume itu panjang kali lebar kali tinggi, berarti M kali M kali M, berarti meter kubik. Lanjut ke daya. Daya itu energi per waktu. Energi itu Joule per sekon. Joule itu kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter per S kuadrat. Jadi kilogram meter kuadrat per S kuadrat. Lanjut yang kelima yaitu menentukan dimensi besaran. Yang pertama percepatan. Percepatan itu panjang persamaan matematis sebagai berikut. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini gampang ya, berarti volume itu panjang kali lebar kali tinggi, berarti M kali M kali M, berarti meter kubik. Lanjut ke daya. Daya itu energi per waktu. Energi itu Joule per sekon. Joule itu kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter per S kuadrat. Jadi kilogram meter kuadrat per S kuadrat. Lanjut yang kelima yaitu menentukan dimensi besaran. Yang pertama percepatan. Percepatan itu panjang per sekon kuadrat. Panjang itu L long, sedangkan waktu itu time. Time-nya kuadrat ya, berarti L per T kuadrat sama dengan L T min 2. Jangan lupa untuk dimensi itu memakai kurung siku ya. Untuk gaya, yang kedua gaya itu kilogram kali meter per sekon pangkat 3. Itu berarti satuannya massa dikali panjang per waktu pangkat 3. Massa itu M, panjang itu L, waktu itu T. Jadi M kali L per T kuadrat. Kalau misalkan disejarkan jadi M kali L, jadi ML T pangkat min 2. Seperti itu. Itu untuk evaluasinya. Terima kasih.